presentasi kelompok 7 untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia yang dibimbing oleh Ibu Dr. Yakni Asih Purwestri, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan berikut anggota kelompok kami. Halo calon pemimpin bangsa, mari menuju ke topik perkuliahan minggu keempat. Dan ini topik mingguan kita. Topik ketujuh, asam amino. Tahukah kamu, pada akhir abad ke-20, asam amino populer digunakan di berbagai lini kehidupan, seperti di pelatihan kebugaran, penurunan berat badan, dan terapi pengobatan penyakit kronis tertentu. Lalu, dari mana saja sumber asam amino itu? Asupan pecahan protein ini berasal dari berbagai macam makanan yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sumber protein. Lalu dari mana saja ya? Dari beras, kacang-kacangan, makanan laut seperti ikan, udang, cumi, atau kerang. Asam amino merupakan satuan penyusun protein. Berdasarkan rumus bangun asam amino, dapat dipandang sebagai turunan asam karboksilat, yang satu atom hidrogennya digantikan oleh gugus amino. Struktur asam amino. Pada umumnya, gugus itu terikat pada atom C-alfa, dengan bangun molekul umum adalah sebagai berikut. Lalu disingkat lagi menjadi oleh karena atom C pusat pada asam amino berikatan langsung dengan gugus karboksil, maka atom C pusat dinamai atom C alfa. Dan oleh karena gugus amina juga terikat pada atom C alfa ini, maka disebut sebagai senyawa asam alfa amino. Suprayitno, Sulistiati, 2017. Sifat asam amino. Setelah mempelajari struktur dari asam amino, sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh asam amino. Yang pertama, perlu diketahui bahwasanya asam amino memiliki momen dipol yang tinggi. Hal ini menyebabkan asam amino cenderung larut dalam pelarut polar seperti air dan tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena dan dietil ether. Selain itu, di dalam pelarut polar, asam amino molekul-molekulnya mampu membentuk ion-ion, sehingga dia juga bersifat elektrolit. Dalam larutan dengan pH fisiologis, asam amino mampu membentuk ion sweeter, karena asam amino memiliki gugus karboksilat COOH yang dapat melepaskan ion H+, dan memiliki gugus amina NH2 yang dapat menangkap ion H+. Hal ini menyebabkan terbentuknya molekul yang memiliki dua jenis muatan atau ion ganda, yaitu molekul yang memiliki muatan positif dan negatif. Ion yang bermuatan ganda inilah yang dinamakan ion sweet. Sifat yang selanjutnya yaitu adalah amfoterik. Asam amino bersifat amfoterik, maksudnya adalah asam amino ini dia dapat bertindak atau bersifat sebagai asam maupun sebagai basa. Apabila dilarutkan dalam larutan basa, asam amino akan mendonorkan H+ sehingga dia membentuk anion dan sifatnya menjadi asam. Sebaliknya, apabila asam amino ini dia dilarutkan di dalam larutan asam, dia akan cenderung menjadi basa karena dia berpotensi untuk menjadi akseptor dari H+, dan kemudian membentuk suatu kation yang bersifat basa. Gugus fungsional dari asam amino sendiri yaitu gugus karboksilat dan gugus amina sangat mempengaruhi sifat keasaman dari asam amino. Perlu digarisbawahi bahwasanya sifat amfoter ini hanya tampak pada asam amino yang hanya memiliki satu gugus COOH dan satu gugus NH2. Apabila asam amino mengikat lebih dari satu gugus COOH atau gugus karboksilat, maka sifatnya akan cenderung menjadi asam. Semua asam amino kecuali glisin memiliki struktur atom C chiral atau asimetris, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Hal ini menyebabkan asam amino memiliki sifat optis aktif, yang artinya senyawa ini dapat memutar bidang polarisasi cahaya. Pemutaran bidang polarisasi cahaya ini dikenal dengan istilah aktivitas optik yang dapat digambarkan melalui proyeksi Fischer dan dengan model bola dan batang, sehingga memiliki konfigurasi L dan L.
L artinya levo yaitu kiri, dan D artinya dextro yaitu kanan. Asam amino dengan konfigurasi L lebih banyak ditemukan di alam. Terdapat pengkhususan terhadap salah satu jenis asam amino yaitu glisin, yaitu dia tidak memiliki sifat optis aktif dikarenakan pada strukturnya dia memiliki dua gugus yang sama, yaitu gugus hidrogen, sehingga atom C-nya tidak asimetris. Klasifikasi asam amino. Asam amino dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino standar dan asam amino non-standar. Asam amino standar merupakan asam amino dasar atau baku yang berperan dalam menyusun protein atau biasa disebut dengan asam amino proteinogenik. Terdapat 20 macam asam amino standar. Gugus R atau rantai samping berbeda-beda pada setiap jenis asam amino. Gugus R yang berbeda-beda tersebut menentukan struktur, ukuran, muatan elektrik, dan sifat kelarutan dalam air. Asam amino standar terbagi dalam 5 kelompok menurut relatif gugus R-nya. Kelompok pertama adalah nonpolar alifatik. Asam amino kelompok ini memiliki gugus R yang alifatik, bersifat hidrofobik, dan tidak larut dalam air. Terdapat 7 asam amino yang termasuk nonpolar alifatik. Yang pertama ada glisin, merupakan asam amino yang mampu meningkatkan energi dan penggunaan oksigen di dalam sel, serta menjaga kesehatan sistem saraf pusat. Protein tidak banyak mengandung glisin, tetapi tubuh manusia dapat memproduksi glisin dalam jumlah yang mencukupi. Yang kedua ada alanin. Alanin merupakan asam amino yang digunakan sebagai prekursor glukogenik dan pembawa nitrogen dari jaringan permukaan untuk ekskresi nitrogen. Yang ketiga ada prolin. Prolin merupakan asam amino yang gugus R-nya nonpolar, bersifat hidrofobik, dan gugus membentuk struktur mirip aromatik. Prolin mampu untuk memperkuat persendian, tendon, tulang rawan, dan otot jantung. Yang keempat ada valin. Valin merupakan asam amino yang berfungsi sebagai prekursor glukogenik. Valin sangat penting untuk pertumbuhan dan memelihara jaringan otot, memacu kemampuan mental, membantu perbaikan jaringan yang rusak, dan menjaga keseimbangan nitrogen. Yang kelima ada leusin. Leusin merupakan asam amino yang dapat memacu fungsi otak, menambah tingkat energi otot, membantu menurunkan kadar gula darah, dan membantu penyembuhan. Yang keenam ada isoleusin, merupakan asam amino yang diperlukan untuk pertumbuhan optimal, membantu dalam perbaikan jaringan yang rusak, perkembangan kecerdasan, mempertahankan keseimbangan nitrogen tubuh, pembentukan asam amino non-esensial lainnya, pembentukan hemoglobin, dan menstabilkan kadar gula darah. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada metionin. Metionin merupakan asam amino yang penting untuk metabolisme dan transportasi lemak, menjaga kesehatan hati, menenangkan syaraf, mencegah alergi, osteoporosis, demam rematik, dan detoksifikasi zat berbahaya pada saluran pencernaan. Kelompok yang kedua adalah aromatik. Asam amino kelompok ini bersifat relatif nonpolar sehingga menyebabkan hidrofobik. Asam amino aromatik sering digunakan untuk menentukan kadar protein karena mampu menyerap sinar UV hingga 280 nm. Terdapat 3 asam amino yang termasuk dalam kelompok ini. Yang pertama ada fenilalanin, merupakan asam amino yang mampu menjadi prekursor tirosin, menghasilkan epinefrin dan norepinefrin, mengatasi depresi, mengurangi rasa sakit akibat migrain dan menstruasi, serta artritis. Yang kedua ada tirosin. Tirosin merupakan asam amino yang digunakan untuk memperlambat penuaan sel, menekan pusat lapar di hipotalamus, membantu produksi melanin, mengobati alergi, dan mengobati sakit kepala. 3 yang terakhir ada triptofan, merupakan asam amino yang menjadi prekursor vitamin niacin, pengantar saraf serotonin, meningkatkan penggunaan dari vitamin B kompleks, meningkatkan kesehatan saraf, menstabilkan emosi, dan mencegah insomnia. Kelompok ketiga yaitu polar uncharged. Asam amino kelompok ini memiliki gugus R yang tidak bermuatan, bersifat hidrofilik, mudah larut dalam air, dan cenderung terdapat di bagian luar protein. Terdapat 5 asam amino yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu serin, treonin, sistein, asparagin, dan glutamin. Yang pertama ada serin. Serin merupakan asam amino yang digunakan sebagai komponen pada fosfolipid yang mengandung gugus hidroksil. Yang kedua ada treonin. Treonin merupakan asam amino yang diperlukan untuk perkembangan kecerdasan, mempertahankan keseimbangan nitrogen tubuh, pembentukan asam amino non-esensial lain, dan pembentukan hemoglobin. Kelompok keempat adalah positively charged.
Asam amino kelompok ini memiliki gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya. Bersifat polar, terletak di permukaan protein dan dapat mengikat air atau yang bisa disebut dengan hidrofluid. Terdapat 3 asam amino yang termasuk dalam kelompok ini. Kelompok terakhir, yaitu kelompok 5 adalah negatively charged. Asam amino kelompok ini mempunyai gugus karboksil pada rantai sampingnya, bermuatan negatif dan bersifat asid pada pH 7. Terdapat 2 asam amino yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Berdasarkan biosintesis, asam amino dibagi menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Kemudian asam amino esensial atau indispensable atau tidak dapat disintesis oleh tubuh, antara lain sebagai berikut. Kemudian pada bagian yang diberi bintang merupakan esensial pada kondisi tertentu saja, misal kondisi pertumbuhan. Kemudian, asam amino yang selanjutnya yaitu asam amino non-esensial, di mana asam amino tersebut merupakan dapat disintesis oleh tubuh, antara lain sebagai berikut. Asam amino esensial bersyarat atau semi-esensial. Kemudian kelompok ini adalah kelompok asam amino non-esensial. Namun pada saat tertentu saja, seperti setelah latihan beban yang keras, produktif dalam tubuh yang tidak secepat dan sebanyak yang diperlukan, sehingga harus didapat dari luar tubuh atau dari makanan atau suplemen protein. Contohnya arginin, histidin, sistein, dan asam glutamat. Selain asam amino standar, di alam juga ditemukan asam amino non-standar. Apa sih itu asam amino non-standar? Jadi, asam amino non-standar itu adalah suatu asam amino yang telah dimodifikasi secara kimia, yaitu setelah suatu asam amino digabung menjadi suatu protein. Asam amino yang terdapat di alam dan tidak ditemukan dalam protein, dia juga tergolong dalam asam amino non-standar. Beberapa contoh dari asam amino non-standar dapat kita lihat pada gambar berikut, yaitu ada O-fosfoserin dan 4-hidroksiprolin. O-fosfoserin ini sendiri merupakan serin yang mengalami fosforilasi oleh protein kinase. Sedangkan 4-hidroksiprolin dia merupakan derivat dari prolin yang dapat kita jumpai pada kolagen dan berfungsi sebagai konstabil dari struktur kolagen itu sendiri. Contoh-contoh lain dari asam amino non-standar dapat teman-teman lihat di materi tertulis yang telah kami sediakan. Selanjutnya kita masuk ke dalam subtopik fungsi dari asam amino. Nah, fungsi asam amino secara umum dan utama adalah sebagai senyawa pembentuk protein. Jadi senyawa penyusun protein-protein. Selain itu, asam amino juga berfungsi sebagai prekursor bagi banyak bahan fisiologis dan sebagai sumber energi. Garis besar yang dapat diambil dari presentasi kami adalah asam amino merupakan monomer-monomer penyusun salah satu biomolekul terpenting dalam kehidupan, yaitu protein. Setiap jenis asam amino memiliki variasi struktur gugus R yang berbeda, yang menentukan struktur dan keragaman sifat serta variasi dari asam amino itu sendiri. Melihat sekompleks itu kehidupan kita sudah ditata oleh Yang Maha Kuasa, sudahkah kita bersyukur atas hari ini? Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, sampaikan di kolom komentar ya. Sekian pembawaan materi dari kami dengan harapan apa yang kami sampaikan teman-teman bisa memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan materi yang telah disampaikan di kehidupan nyata. Saya Muhammad Saiful Anwar. Saya Laila Mei Marwadani. Dan saya Sefiansyah Rizky Fauzi. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.